Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Gita. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan nanti untuk kegiatan atau proses coaching yang akan Bu Dwi lakukan. Jadi nanti kita akan mendiskusikan beberapa hal yang akan kita jadikan bahan untuk pengamatan selama coaching. Nah, yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Lalu juga ada kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Lalu juga bagian kompetensi mana yang akan Bu Dwi secara spesifik ingin diobservasi, dan juga menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dwi selaku coach dalam kegiatan coaching nantinya. Nah, untuk yang pertama Bu Dwi, yang ingin saya tanyakan, rubrik penilaian pencakapan coaching yang Bu Dwi harapkan itu seperti apa rubriknya? Rubrik yang ingin saya dalam penilaian dalam percakapan coaching nanti yang ingin saya terapkan itu adalah saya itu ingin lebih Bunda kita ya bisa lebih memahami kompetensi yang ada dalam coaching yang telah kita pelajari, seperti itu. Jadi proses tahapan coaching, betul sekali. Lalu ada lagi Bu Dwi? Sepertinya itu kita. Baiklah, oke. Selanjutnya lalu kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Dwi itu kembangkan itu selama proses coaching yang akan dilakukan? Saya akan berusaha kita akan berusaha fokus dengan kesadaran penuh pengen Precise betul sekali, fokus dan kesadaran penuh dalam nanti proses antara saya menjadi coach dengan coaching itu. Pokoknya intinya fokus membahas permasalahan yang ingin dibahas, seperti itu. Oke, baik Bu Dwi. Lalu pertanyaan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kompetensi mana sih yang akan secara spesifik ingin diobservasi? Nanti kan selaku saya observi ya, nanti Bu Dwi ingin diobservasi yang spesifik di bagian kompetensi mana gitu? Di bagian kompetensi yang Bu kita ya, bagian kompetensi yang spesifik, yang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang diangkat, bagaimana si coachingnya itu bisa mempunyai ide yang ingin dilaksanakan, punya ide sendiri yang ingin dilaksanakan. Berarti seperti rencana aksi ya, seperti itu kita. Jadi memang spesifiknya di hal itu ya. Jadi si coachingnya mempunyai ide sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Oke. Lalu untuk yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Yang diinginkan si coach bisa lebih bisa menangani sendiri permasalahan yang dihadapinya, seperti itu kita. Ya baiklah, nanti untuk rubriknya itu juga akan ada penilaiannya berupa tidak dilakukan, lalu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang terakhir sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya Bu. Jadi ada seperti kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi, seperti itu. Siap ya Bu Dwi? Siap.
Hendri, sudah lama di sini. Lumayan. Ini sekarang ajak teman, akhirnya bumi kita, mengamati kita saat berdua. Monggo Bu Nina. Terima kasih Bu Dwi. Makasih Bu Dwi sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya. Sama-sama. Seperti yang disampaikan di WhatsApp kemarin, itu kan permasalahannya sudah saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali telah meluangkan waktu untuk mengerti saya ini memberi pencerahan. Ya, sama-sama. Ini topik kita tentang apa ini Pak? Yang masalahnya Ini loh Bu. Bisa diulang sekali. Jadi saya punya permasalahan dengan guru saya. Iya. Gimana Pak? Ada visi, di selanjutnya kan visinya menciptakan murid itu yang unggul, Islami dan kompetitif. Nah, salah satunya adalah unggul itu ya, unggul itu kita sampaikan untuk anak-anak bisa berbudaya industri. Nah, penekanan kita di awal adalah budaya industri itu adalah nanti kedisiplinnya. Oh Ya, iya. ini hanya terkait dengan yang sikap ya. Jadi yang saya pikirkan itu gini, saya mau mencapai ke unggul dan disiplin yang tinggi. Tapi selama ini anak didik saya itu banyak sekali yang terlambat untuk masuk di sekolah, tidak bisa mengikuti apel pagi. Jadi banyak yang terlambat gitu ya itunya. Ya, jadi dari itu saya punya pikiran bagaimana saya itu bisa menciptakan atau mengantar mereka menjadi pribadi yang unggul dan berbudaya industri dengan disiplin yang baik. Terus selama ini apakah Pak Hendrik sudah melakukan observasi atas keterlambatannya si anak itu? Sudah. Jadi ada yang dari pengamatan saya atau catatan saya kan, ada tim berdisiplinnya juga yang mencatat itu. Kebanyakan alasan mereka adalah itu satu kesiangan untuk terlambatan. Ada juga itu karena kendaraannya bocor. Ada juga yang harus mengantar adiknya, bapaknya dan yang lain-lain ke tempat yang lain. Terus ada juga yang malah di parkiran atau mampir di warung. Malah minum-minum gitu ya, Pak. Sebelum masuk kelas, jadi nanti terlambat untuk masuk di kelas. Itu membuat saya risau sekali, Bu. Ini makanya kemarin sampai Bu Dwi itu menyatakan pencerahan gitu. Pak Hendrik sudah punya belum rencana aksi? Ini kan Hendrik sudah observasi nih, sudah melatih anak-anak yang terlambat itu ternyata seperti itu. Terus Pak Hendrik itu sudah punya rencana ke depannya yang ingin Pak Hendrik lakukan. Rencana ke depan itu saya punya gambaran sih. Kita mau mempunyai tim untuk menegakkan kedisiplinan. Nah, itu akan saya konsultasikan nanti itu membentuk tim itu terdiri dari guru-guru yang ada di kejuruan plus nanti juga dari guru-guru yang umum. Nah, dengan nanti rencana berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala urusan, guru-guru, kesiswaan, dan juga satgas, wali-wali kelas yang lain. Ya untuk membuat satu tim kedisiplinan. Tadi itu saya sampai berkoordinasi tapi musiknya ya. Ini ya. Jadi rencananya itu yang terdekat. Mungkin gini Pak, bisa ditambahi dengan karena anak itu kan juga tidak jauh, tidak lepas dari orang tua. Mungkin itu bisa ditambahi dengan namanya kerjasama dengan orang tua. Itu sudah pernah belum Pak Hendrik itu diskusi sama nanti bisa juga orang tua itu dilibatkan. Jadi pelibatan orang tua ya. Betul. Cuma di awal begitu ada MOU sama masuk kedisiplinnya dan tanda tangannya. Tapi karena itu tidak secara terus menerus kita mengadakan koordinasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, jadi kadang-kadang orang tua juga anak sekolah yang lain lupa mengajarkan anak-anaknya dan juga karena mungkin dari pengaruh-pengaruh luar itu yang sudah saya sebenarnya sudah dilakukan oleh sekolah itu sudah dilakukan
tapi tetap aja tingkat keterlambatan itu masih ada ya. Pak ya. Ini. Ya, ini Pak Hendri tadi kan sudah mengobservasi masalah keterlambatannya. Pak Hendri juga sudah punya rencana ingin membentuk tim. Ya, cuma kalau saran dari saya ditambahi dengan keterlibatan orang tua tadi ya. Untuk jangka pendeknya itu aksi apa yang akan dilaksanakan sampai? Ya, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman saya di jurusan membahas lagi tentang visi kita, itu kita pertegas agar semuanya nanti yang terlibat dalam tim kedisiplinan yang tadi saya sampaikan itu bisa melaksanakan, karena goalnya nanti menciptakan siswa yang berbudaya tim. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya akan mencoba pendekatan ke siswa yang terlambat itu dalam penerapan kemarin segitiga restitusi, karena selama ini teman-teman pendekatannya ada yang kurang, mungkin hanya dimarahi, mungkin diberi panisme dan lain-lain. Nanti akan kita budayakan dengan budaya positif di sekolah, itu penanganan siswa yang terlambat dengan segitiga restitusi. Itu rencana yang terdekat ini. Jadi berkolaborasi intinya ya sama sejawat juga ya. Nah, ini dari pembicaraan kita ini tadi, sepertinya Pak Hendri itu sebenarnya sudah punya solusi, sudah punya aksi yang ingin dilaksanakan untuk sekarang, dan selanjutnya Pak Hendri bisa melaksanakan apa yang tadi Pak Hendri sudah direncanakan, dicoba intinya seperti itu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apakah Pak Hendri sudah agak merasa tidak berpusing-pusing atau kebingungan dengan apa yang ingin Pak Hendri laksanakan dari yang saya sampaikan atau sudah tadi itu, terus dari pencerahan atau alur yang diberikan Bu tadi, saya sudah melihat kamera dan saya lebih mempunyai komitmen lagi untuk bisa mengajak teman-teman sejawat dan pertama sasaran yang siswa, optimis saya untuk bisa membentuk siswa-siswa saya menjadi siswa pribadi yang unggul dan kompetitif dan dengan disiplin yang tinggi, dan tidak lupa juga dengan selalu berbudaya industri ya. Itu yang penilaian saya. Yang lainnya juga saya itu mendapat itu ya, tidak hanya akan menetapkan kedisiplinan tapi juga akan mengadakan program-program yang lain. Mungkin nanti ada pelatihan tentang 5R untuk siswa, untuk guru dan semua warga lah kalau itu, karena budaya 5R menurut saya itu harus dilaksanakan untuk semua warga di sekolah. Dan yang ketiga itu saya akan membudayakan budaya segitiga restitusi untuk menangani setiap kasus di sekolah terhadap murid-murid saya. Itu tiga yang dari pembicaraan ini. Jadi saya sangat termotivasi dan bangkit, dan banyak ide yang timbul untuk itu. Terima kasih sekali dan waktu memberi pencerahan saya. Sama-sama. Intinya itu kolaborasi dengan pihak sekolah seperti itu Pak. Kalau kita berkolaborasi, maka program yang Pak Hendri laksanakan akan terjalan. Iya betul. Ya Pak Hendri, karena mohon maaf sekali ini saya karena Pak Hendri ini sudah merasa bahwa sudah lega. Saya bukan bermaksud mengusir Pak Hendri ini. Nah, ini karena saya itu juga pengajar Pak Hendri sudah dituntut sama murid-murid. Tapi itu mungkin lain kali kita jadwalkan lagi, misalnya Pak Hendri. Budwi juga pengen tahu ini nanti perkembangan selanjutnya itu seperti apa setelah Pak Hendri melaksanakan aksi yang sudah tadi direncanakan. Siap, nanti Putri Cakala tadi. Iya, itu ya saja. Apa yang sudah jadi target saya, kemampuannya sampai ke sana, di mana nanti akan saya bicarakan di masa yang sudah ditingkatkan atau ada yang perlu ditambah
Jangan saya maaf ya, ini nggak dikasih apa-apa, memang ya. Ini maaf sekali ya. Ini tadi saya satunya. Oh iya, iya. Maaf sekali ya, minumannya itu baru di itu. Masih diganti. Ya. Dari Putri kalau mau melanjutkan aktivitas, karena waktu kita sudah sangat siang. Iya itu. Kita lanjutkan aktivitas masing-masing. Betul sekali. Terima kasih Putri. Ya, sama-sama. Silakan lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya antar Pak Hendrik. Oke, monggo jenengan dulu. Kaki first. Maaf nih kita ini tadi emang baru Pak Hendrik. Iya. Tahu jalannya jadi saya antar Kan dulu. luas sekali. Iya, katanya bingung tadi terus antar. Iya, nggak apa-apa Bu. Wah, Bu Dwi tadi sudah melakukan proses coaching yang luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Bagaimana nih Bu Dwi perasaannya Bu Dwi setelah proses coaching tadi? Perasaannya saya itu merasa apa ya, kayak punya teman curhat itu yang merasa jadi bukan menggurui ya, kayak sharing itu dan merasa bisa mengasih motivasi ke teman. Alhamdulillah, Bu Dwi tadi setelah saya amati itu Bu Dwi itu sudah bagus dalam menjadi coach nih Bu. Nah, sudah ada alur tanya, sudah oke, pertanyaannya juga sudah terstruktur dan juga sudah bisa apa Bu hadir sepenuhnya ya Bu ya. Itu dalam proses coach tadi. Apakah sudah puas? Sudah puas sekali. Sudah melakukan apa namanya? Betul sekali. Mungkin saya kurang ya Bu ya, masih kurang jam terbangnya lebih biar lebih mahir lagi, biar lebih jam terbangnya itu perlu di. Ya, nggak apa-apa Bu, itu jam terbang itu kan butuh waktu ya, ini kan baru permulaan, insya Allah nanti bisa jadi coach lagi rekan-rekan mungkin nanti akan menambah jam terbangnya Bu Dwi. Terima kasih Bu Dita. Oh ya Bu Dwi, kira-kira kompetensi apa sih yang pengen dikembangkan lagi nih Bu Dwi? Kompetensi sebagai coach ya? Iya. Itu saya pengen mengelola tata bahasa saya, karena tata bahasa saya itu kan tadi kalau Bu Nikita mengamati kan kadang masih apa ya, campur kayak gitu. Jadi mungkin saya akan lebih banyak referensi dari video-video dari situ seperti itu. Iya, jadi tata bahasa keluar logo Jawanya ya Bu. Iya, betul. Tapi saya juga pernah loh Bu, Iya. pas waktu diklat di Jakarta itu tuh kan kita kan ada narasumber komunikasi tuh katanya Iya. kalau yang kayak gitu tuh sekedar dokumen saja nih gitu. Iya. Katanya tuh nggak apa-apa karena itu sebuah keunikan, kekhasan Oh, gitu. begitu ya, Iya, begitu jadi ya. kadang ada yang pakai bahasa Sunda Iya. gitu. Tapi alhamdulillah begitu udah bagus banget tadi tuh. Terima kasih Bu Nikita Iya. pujiannya. Jadi terharu. Mungkin saja. Oh ya Bu Dwi, ini kan karena saya udah ditunggu nih Bu Oh, Dwi. Ini juga iya. udah mau sore. Oh iya iya. Sore kan Rasa Bu, iya, iya. rasa iya. Saya mau pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih ya. Boleh kita Iya. itu lagi. Nggak ada apa-apanya ini tidur kayak. Gak apa-apa, ada Shopee Food, GoFood. Iya, saya antar ya. Oh iya, mari. Wah, luas sekali ya Bu. Iya, sekolahnya itu